Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida dan Pak Ustadz ya. Untuk ibu-ibu semua, pengajian hari ini nggak tahu ini ditodong suruh membuka ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan sehat, nikmat sehat yang mana kita bisa berkumpul di acara pengajian hari ini walaupun hanya via Zoom ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan bisa menuntut ilmu. Untuk menyingkat waktu, ibu-ibu, kita akan mulai saja pengajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk itu silakan pada Pak Ustadz Nasiruddin untuk memberikan tausiahnya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Haja Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syarafu 'abdihi fi jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menghadirkan kepada kita hidayah, taufik, inayah, kesehatan, kemampuan, sehingga alhamdulillah kita bisa, ibu-ibu, para bunda, para yang bisa melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Harapan kita semuanya di pagi hari ini masih suasana cerah. Kita bermohon kepada Allah kiranya Allah senantiasa hadirkan nikmat sehat ini untuk bisa senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Laksanakan apa yang diridhai oleh Allah SWT. Demikian saya kira harapan kita, para bunda, para yang kami berikan. Untuk memperoleh keberkahan pertemuan kita, kajian kita, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita para eyang, para bunda, Eyang Bin, Eyang Tati, itu ya. Terus Ibu Haja Ida, Ibu Zuriyah tadi yang sudah hadir duluan ya pagi ya. Ibu Murni juga, alhamdulillah yang jadi host hari ini. Ibu Yeni. Ini Ibu Yeni tadi yang disebut Bu Endah akan dokter nih, beliau dokter. Bu Yeni dokter nih. Bu Yeni dokter ini semuanya Dokter Safrudin maksudnya Ustadz. Dokter Safrudin. Iya. Oh, gitu. Beliau kebetulan tadi beliau udah datang yang meriksa kebetulan saya Dokter Anissa. Anaknya sakit tapi dari tadi sih udah pulang sih dari jam 7:30 udah kelar. Bu Enda untuk Bu Enda. Yang tuan rumah tahu ya, tuan rumah Maya. Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Bu Haja ini Bu dokter nih, alhamdulillah dokter bisa hadir. Alhamdulillah Ustaz. Bu Haja Ratna, Bu Ida, Zaidin, Bu Inong enggak ya sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir dan insya Allah akan segera hadir bersama kita para bunda, para yang lain senantiasa sesuai doa kita tadi mendapatkan rahmah barakah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama akan mengkaji surah At-Taubah ayat 101 sampai 107. Ada ayat satu halaman ya. Apa para bunda ada yang sudah menulis, menebalkan? Kita lihat ya.
Mbak Jaida coba kita lihat dulu Mbak Jaida mana nih. Oke. Boleh nih apa namanya dari hostnya saya dijadikan co-host. Padahal Mas Awan sudah saya pesan waktu Jumat kemarin. Nanti boleh ya saya kalau ini dikasih host supaya saya bisa mengaktifkan spotlightnya nih, biar kelihatan. Oh, iya. Boleh. Ustadz hari ini bukannya 107 ya? 107? Iya, saya nulisnya 107 kemarin, juga. 101 minggu kemarin. 101 minggu kemarin? Iya. Oh itunya apa namanya, oh nulisnya ya, tapi kajiannya 107 ya? Ya sekarang 107 Ustadz. Oh gitu. Tapi kalau tidak salah nanti kajiannya 101 ya? 107. 101 kayaknya belum deh. Sudah Ustadz kemarin. Apa iya? Coba saya Iya. lihat. Iya betul, udah kok ya. 101. Coba saya lihat sebentar Bunda. Ini dia. Sebentar. Jadi ini pertemuan ketiga kan? 3 iya. Jadi pertemuan pertama itu 94 94 sampai 99 iya. 2 100 106. Iya. Nah, sekarang 107 111 ya? 111. Oh, coba. Iya ya 107 111 benar. Saya salah ngomong tadi 11 ya. Iya. Kirain salah nulis lagi. Maaf ya. Iya 107 ya, udah mulai dah lupa dah gitu ya. Mana Bu Ida? Boleh lihat Bunda tulisannya. Baik. Ada 2 halaman ya Ustadz? Iya 2 halaman, coba Bun. Terus naik ke atas, kedekatan Bunda. Terus. Jadi terang banget tulisannya. Agak belakang dikit. Iya benar, naik lagi ke atas. Naik lagi sedikit. Baik. Cukup Bunda, makasih Bunda Jaida. Bu Surya sudah? Sudah Pak Ustadz. Oh, Mbak lihat Bun. Kan nggak Ustadz? Coba kelihatan nggak? Kayaknya kehalangan sama ininya ya, kehalangan sama tulisannya ini ya, apa backgroundnya ya? Background ya. Oh iya lupa. Kehalangan sama backgroundnya, sebentar Ya, coba di Bun. Sambil mempersiapkan Bu Haja Surya, mungkin yang lain dulu Bun, siapa? Iya. Bu Hajaida udah, Bu Hajaida Zaidan. Ya, udah. Ayo Bun, Ustaz. coba Bun. Mana Bun, lihat tulisannya. Nah, dihadapkan di kamera, Bunda. Oh iya, naik lagi ke atas, ditarik ke atas, terus. Alhamdulillah. Udah, yang ini luar biasa. kopinya. Itu kecil-kecil bisa ya melihatnya ya. Wajah itu ya. Terus naik lagi. Alhamdulillah. Cukup Bunda. Yang satunya belum Ustaz. Apanya Bun? Yang halaman selanjutnya. Yang satu lagi? Boleh. Yang satu lagi itu sebenarnya untuk pertemuan yang 108 ya? Iya. Cuman kemarin yang 107 sampai 111 itu 2 halaman Ustadz. Oh 2 halaman, iya benar 2 halaman. Iya. Yang 111-nya. Iya. Boleh yang halaman keduanya Bunda Ida, mana Bunda Ida? Nah ini dia the last nih. Terus. Innalah halimun. Baik, terus naik lagi Bun. Oh itu dia. Baik, cukup Bunda. Nanti dibolongin para Bunda yang boleh beli ada tempat ya, ditaruh di itu ya, semacam kayak map atau apa gitu. Dikoleksi. Nah, dikoleksi. Tulisannya itu luar biasa tulisan Bunda semua tuh. Selanjutnya siapa Bun yang mau menampakkan tulisannya? Kalau masih ada, kalau tidak baik kita lanjutkan dengan dengan kajiannya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap goresan tangan kita di atas huruf demi huruf ayat-ayat Al-Quran kelak menjadi saksi, apalagi yang kita baca apa yang Allah firmankan menjadi saksi bagi kita. Dan setiap huruf, kata Rasulullah SAW, pahalanya bukan satu, tetapi setiap huruf itu 10 kebaikan. Subhanallah. Lalu Rasul mengatakan bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti kalau kita bicara alif lam mim saja, baru alif lam mim, itu udah 30 kebaikan. Bunda menulis 2 halaman. Subhanallah, saya nggak tahu berapa hurufnya itu ya. Ratusan itu hurufnya. Bukan kata, tapi huruf. Itu bisa ratusan hurufnya. Subhanallah. Baik. Kita akan membahas hari ini tentang, saya kira, hal yang meskipun peristiwa lama, tetapi hakikatnya ini adalah peristiwa yang bisa langgeng sampai kapanpun, gitu ya, bisa langgeng sampai masa kapanpun. Itu tentang apa yang disebut sebagai masjid dirar. Sebentar Bun, ini saya belum tampak ayatnya. Sebentar, mohon maaf. Ini dia. Oke. Jadi surah apa namanya At-Taubah ayat 107 sampai 112 ini akan berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang munafik dalam memanfaatkan masjid sebagai cara untuk menutupi kedok mereka. Jadi Bapak Ibu muliakan, Ibu-ibu yang muliakan, para bunda dan para eyang, ternyata dari zaman Nabi saja itu sudah ada orang yang merekayasa, dalam artian menjadikan tempat yang sesungguhnya suci, agung, Baitullah, rumah Allah, untuk tujuan-tujuan kotor dan tujuan-tujuan jahat. Jadi para bunda dan para eyang jangan kaget kalau masa sekarang ini kita mendapati ada praktek-praktek yang orang menjadikan masjid, menjadikan musola, lembaga-lembaga pendidikan Islam bermerek Islam, tetapi kok ternyata apa yang dibawa itu kok tidak bersesuaian ya dengan ajaran kita, dengan syariat kita. Apa yang disampaikan itu kok penuh dengan apa namanya itu ada nilai-nilai jahat di sana, ada terselubung niat-niat kotor begitu ya. Ternyata itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Jadi kita jangan kaget gitu ya. Jangan apa namanya terheran-heran kalau praktek-praktek seperti itu masih kita dapati. Seperti itu. Justru hadirnya Al-Quran dengan ayat-ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa yang datang itu di zaman Nabi, boleh jadi peristiwa itu kan terulang-ulang, meski di dalam tempat dan waktu yang berbeda, di dalam mungkin ramuan-ramuan dan sajian-sajian, kemasan-kemasan yang lebih canggih. Kan gitu ya. Jadi kalau dalam masa itu seperti itu, di masa kini dan akan datang mungkin lebih canggih lagi mengemasnya. Kan gitu ya. Maka itulah mengapa para ahli tafsir, para bunda nih, para ya, itu pada kebanyakan ayat tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat, tetapi menyebut fungsi, peran. Kenapa? Karena nama dan tempat boleh jadi berubah-ubah. Tetapi perilaku yang seperti itu atau peristiwa yang seperti itu akan terjadi di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang barangkali saya tidak tahu nanti para bunda, para eyang mungkin mendengar membaca ya, share, membaca berita, membaca postingan-postingan, apakah apa yang kita akan baca sama-sama di ayat Allah ini itu ada juga kesamaan-kesamaannya di waktu-waktu mungkin yang kemarin-kemarin ya, atau udah agak lama barangkali kita dengar. Mari kita lihat nanti. Nah, surah At-Taubah ayat 107, kita akan lihat satu persatu. Dalam ayat 107
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون." Walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan, tapi di sini maksudnya mendirikan, masjidan dirara, masjid yang menimbulkan bahaya atau bencana, wa kufra, dan menyebabkan orang menjadi kufur, wa tafriqan bainal mu'minin, tafriq, jadi membedakan, memecah belah. Makanya kalau kita bilang ada kelompok-kelompok itu bahasa Arabnya firqah. Jadi kata-kata bahasa Arab tafriq. Jadi firqah, tafriq artinya memecah belah. Setelah dipecah-pecah, maka kelompok-kelompok ini namanya firqah. Ya, firqah. Bainal mu'min, untuk memecah belah antar kaum mukminin. Wa irsadan, kan gitu ya. Dan dia menunggu, mengamati, mengawasi, gitu ya, siapa orang yang haraballahu wa rasulahu min qabl, orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna, dan mereka bersumpah. Mudah sekali mereka bersumpah, sebagaimana pada ayat-ayat yang lalu, sumpah itu dijadikan oleh orang-orang munafik untuk kedok menutupi kekeliruan kesalahannya. Ketika mereka salah, ketika mereka keliru, mudah sekali mereka bersumpah. Tapi sumpahnya sekedar apa? Menutup kebohongan, menutup kesalahan mereka. Jadi mereka tidak segan-segan untuk bersumpah, tidak ada rasa berat untuk bersumpah atas nama Allah, hanya sekedar menutupi kesalahan, hanya sekedar menutupi kebohongan. Ini adalah sikap perilaku orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kita seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Jangan mudah-mudah kita bersumpah, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk menutupi kesalahan dan kebohongan kita. Mereka mengatakan in aradna ilal husna, yang kami ingini hanyalah kebaikan. Jadi al husna itu adalah kebaikan. Ya, maka Asmaul Husna itu maksud kita, al Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang terbaik. Gitu ya, nama-nama yang terbaik itu al Asmaul Husna, atau kita nyebutnya Asmaul Husna. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, meskipun mereka itu mengucapkan di lidah mereka, yang kami lakukan kan untuk kebaikan, yang kami lakukan kan hanya untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan bersama. Tapi dia bilang apa? Wallahu yashhad innahum lakadzibun. Allah tahu loh, menyaksikan itu. Innahu, sungguhnya mereka orang-orang munafik itu yang mengatakan kami melakukan kebaikan, Allah persaksikan ini sesungguhnya dusta. Allah kembali buka aib mereka di hadapan Nabi melalui ayat-ayatnya ini. Ya. Jadi meskipun orang-orang munafik itu mengaku-ngaku mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kalimatnya adalah untuk mempersatukan, untuk mensejahterakan, ya, cinta, gitu ya, cinta kepada NKRI, gitu. Tapi hakikatnya memecah belah mungkin, kan gitu ya. Kami orang yang paling cinta pada NKRI, tapi sikap dan perilakunya mungkin justru sebaliknya, kan gitu ya. Kami adalah orang yang memegang teguh hak asasi manusia, tetapi mereka sesungguhnya yang mencidrai, melakukan justru hal-hal yang diucapkannya berlawanan dengan apa yang diucapkannya, kan gitu. Lalu mereka bersumpah dan sebagainya. Nah, kebohongan-kebohongan yang di dalam hati mereka sesungguhnya simpan, begitu Allah ungkapkan kepada Nabi, ini loh sesungguhnya hai Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan A, sesungguhnya yang di dalam hati ini adalah B. Begitu dan begitu. Itulah sikap orang-orang munafik. Ya, suka memutarbalikkan fakta, mudah bersumpah untuk menutupi kebohongan dan dustaan, kan gitu. Tapi hakikinya mereka sesungguhnya berlawanan dengan apa yang diucapkannya. Ini 107
Nah, di dalam ayat 7 ini kita akan berhenti pada titik kata masjid diror. Masjid itu ya masjid, diror itu, nah nanti kita lihat. Tadi terjemahnya diror kan menimbulkan bencana, gitu ya. Jadi masjid diror itu secara bahasa artinya para bunda, para eyang juga mungkin pernah dengar di Al-Quran ya, nih itu apa namanya di dalam surat Taubah ayat 107 ini tadi. Diror artinya menimbulkan bencana, menimbulkan kerusakan, menimbulkan mudarat. Kata diror itu ada apa namanya, ada relasinya, ada keterkaitannya dengan kata dasar mudarat. Diror, doror, mudarat itu sama, satu kata dasar. Bahaya, bencana, kesengsaraan, kesulitan, gitu ya. Jadi masjid diror, masjid yang menimbulkan bencana. Lalu timbul dalam benak kita, kok ada ya masjid yang menimbulkan bencana? Bukannya masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah, untuk menyatukan umat, untuk tempat tunduk, patuh, sujud kepada Allah. Kok ada masjid diror? Nah, ternyata itu dalam Quran ada masjid diror. Gitu. Apakah ada di masa kita, di zaman kita? Nanti kita lihat aja ciri-cirinya. Mungkin ibu-ibu lihat di kampung mana, di desa mana, di tempat mana, apakah itu masjid diror atau tidak, lihat aja gitu ya. Tapi nama masjidnya bukan masjid diror, nama masjid apa saja. Tapi fungsinya, perannya dia sebagai masjid diror. Apa masjid diror fungsinya, perannya, ya, perilakunya ini dia nih. Tujuannya apa? Pertama, mencelakakan kaum muslimin, jamaah Masjid Quba. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, Masjid Diror itu, nanti kita akan lihat ya siapa yang membangunnya itu ya. Itu dibangun di dekat Masjid Quba. Jadi Rasulullah bersama sahabat membangun Masjid Quba. Masjid Quba itu ada di kampung Bani Amir namanya, ya. Bani Amir. Bani Amir, sedangkan ini Masjid Diror dibangun di dekat kampung Masjid Bani Amir itu, ya, di Bani Auf namanya, di Bani Auf, ya. Jadi mencelakakan kaum muslimin jamaah Quba. Jadi kalau berusaha untuk apa? Kecelakaan itu bisa memfitnah, bisa secara fisik memang, ya. Orang-orang yang sholat di Masjid Bani Auf tadi, ya Masjid Diror tadi tuh, itu memang tujuannya ingin mencelakakan, ingin membuat kesulitan, kesusahan pada kaum muslimin yang sholat di Masjid Diror. Mohon maaf, yang sholat di Masjid Quba. Masjid Quba itu perkiraan saya ibu-ibu yang kami muliakan ini, jaraknya itu antara Masjid Quba ke Masjid Madinah itu sekitar 3 kiloan. 3 kilo. 3 kilo itu jaraknya kira ya. Ada masa seperti itu. Nah, Masjid Quba itu penampilannya memang nggak menarik. Cuma tanah-tanah liat aja ditempel-tempel begitu, terus tiang-tiangnya juga cuma tiang-tiang dari kurma, penutupnya juga pelepah-pelepah kurma, nggak menarik lah. Tapi masjid yang Bani Auf ini, Masjid Diror ini, wah lebih canggih, lebih bagus. Maksudnya bagus, ornamennya bagus, bahan-bahan bangunannya lebih bagus gitu daripada Masjid Quba. Nah, kita lanjutkan. Itulah Masjid Diror. Jadi perbandingan penampakannya, orang mungkin lebih senang ke masjid yang baru nih, Masjid Bani Auf, Masjid Diror itu. Kenapa? Masjidnya bagus, kan gitu ya. Masjidnya bagus, dari sisi tampak bangunannya bagus dibanding Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi. Yang kedua, apa mereka jadikan Masjid Diror ini? Sebagai alat propaganda kemunafikan dan kekufuran dan penentangan kepada Nabi. Justru dari Masjid Diror ini itu dihembuskan itu permusuhan, ya, upaya-upaya licik untuk menjebak Nabi, untuk mempersulit kaum muslimin. Coba lihat, masjid tapi di dalamnya adalah unsur-unsur untuk menyusahkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW.
Jadi kalau ada masjid yang begitu isinya, gitu ya, dilakukan rapat-rapat untuk ya melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, ya, untuk melakukan apa namanya apa yang disebut biasanya adalah persekusi, ya, itu kepada para ulama dilakukan di masjid. Nah, masjid ini namanya masjid, fungsinya sama dengan masjid Dirar. Gitu. Baik. Memecah belah kaum muslimin. Betul loh. Nanti kan ada dua masjid yang berdekatan, maka masjid orang-orang sahabat-sahabat Nabi sholat di Masjid Quba. Sebagiannya sahabat sholat di Masjid Dirar. Nanti kemudian diprovokatori, ya, diprovokasi. Diprovokasi ini orang-orang yang sholat di Masjid Dirar ini supaya apa? Ya pokoknya difitnah lah supaya pecah antara kaum muslimin sama antara kaum muhajirin sama kaum ansar. Dan ibu-ibu, para bunda yang lo tahu bahwa Masjid Quba itu aslinya didirikan oleh Rasulullah bersama sahabat yang datang dari Mekah, ya, muhajirin, bersama suku Bani Amir di situ. Sebelum Rasulullah sampai di Madinah, beliau singgah di Bani Amir, beliau bangun Masjid Quba itu. Nah, kalau Masjid Dirar dibangun oleh tokoh musyrik, bukan tokoh musyrik, tokoh Nasrani, ya, gitu, bersama orang munafik oleh kaum Ansor, dalam kalangan kaum Ansor. Maka nanti diprovokasi tuh, kalau itu dibangun orang Mekah tuh, pendatang tuh, ini mah masjid lokal nih, masjid pribumi nih. Padahal kalau sudah bangun masjid, ya karena Allah semuanya. Nggak boleh masjid ini milik pribadi. Sebenarnya nggak cepat kalau masjid pribadi. Kalau udah masjid ya wakaf karena Allah. Gitu. Jadi kalau udah masjid pribadi, gitu ya, masjid pribadi, niatnya untuk pribadi, ya saya kira jadinya nggak sesuai tujuan awalnya bahwa masjid itu untuk karena Allah, untuk Allah. Maka dalam hadis, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Itu hadis Nabi itu. Siapa yang membangun masjid karena Allah atau untuk Allah, maka Allah bangunkan istana di surga. Tuh, makanya orang-orang Arab itu kalau bangun masjid itu, ibu-ibu kalau dia wakaf masjid, maunya dari A sampai Z tinggal terima kunci tuh masyarakatnya, kan gitu ya. Kalau kita kan enggak, ya, kita bangun masjid ya nyumbang semen berapa 10 sak, nyumbang pasir 1 truk, nyumbang ini berapa, nyumbang ini berapa, kan begitu. Kalau orang Arab nggak mau tuh, gitu. Takut apa? Nanti takut istananya kurang semen, katanya gitu. Nanti kalau dibangunnya nggak ada semennya, nggak ada apa, nanti istana saya nggak ada semennya. Itu kan logika, gitu ya. Tapi kalau memang mampu bangun masjid satu gelondongan, satu tempat sampai jadi, oh, alhamdulillah, itu luar biasa. Tapi kalau tidak, ya semampu yang bisa kita bantu. Mau 1 sak semen, bahkan mungkin kalau tidak memberikan semen, barangkali apa? Mungkin cuma 1 dus, 1-2 dus air mineral, air minum, kan begitu. Jadi bagian semuanya, insyaallah bagian daripada itu. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, ya, karena Allah, tuh karena Allah, bukan karena macam-macam, karena partai, karena apa, karena Allah, maka Allah bangun nanti di surga rumah atau istana untuk dia. Orang ngasih karena Allah, membangun karena Allah, supaya kalau ada apa-apa jangan gondok, jangan marah, gitu. Kalau sudah wakaf ya milik Allah, gitu ya. Jangan sampai pernah yang saya ceritakan kemarin, ada orang ngirim apa, para bunda nih, ngirim karpet ke masjid. Embel-embelnya apa? Pengen disokong pemilu. Begitu dia kalah di kampung itu, apa yang terjadi? Karpet yang di masjid sudah digelar, digulung lagi, dibawa pulang. Coba bayangkan. Itu berarti wakafnya bukan karena Allah. Karena apa? Karena politik. Nah ini gitu banyak itu. Ada orangnya kayak gitu, ditutup jalan ke masjidnya. Nah, repot itu. Jadi masih ada praktek-praktek seperti itu, gitu ya. Para bunda, para ayah yang memuliakan, kata-kata wakaf itu apa? Wakaf itu artinya berhenti. Berhenti. Maksudnya berhenti apa?
berhenti pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau aslinya adalah berhenti kemanfaatannya hanya untuk Allah. Maksudnya untuk Allah, untuk apa? Untuk kemaslahatan agama Allah dan kaum muslimin. Gitu. Jadi wakaf itu kalau makanya wakaf nggak tepat kalau untuk wakaf untuk pribadi. Wakaf untuk pribadi dipakai sendiri dan sendiri nggak tepat. Wakaf itu diberikan keluar dari dirinya untuk siapapun di luar dirinya, niatnya karena Allah. Terserah mau diapakan. Sepanjang itu untuk kebaikan. Gitu ya. Dia wakaf Quran ditulis ini ya, wakaf kan atau ditulis ini wakaf dari saya namanya ini itu ya, itu kurang pas. Ya udah kalau ini bismillah selesai gitu wakaf kan. Ibu-ibu kan, para bunda nih, para eyang, bayangkan kalau kita suatu saat nanti, atau pernah para bunda para eyangnya, kapan kita umroh begitu ya, kalau sudah boleh ya, kan katanya udah boleh nih Indonesia nih. Nanti nih terbatas meskipun, tapi katanya yang apa tuh? Yang di bawah 60, wah repot kalau di bawah 60 ya. Nanti ada yang nggak bisa nih di bawah 60 ya. Nah, itu mudah-mudahan semuanya bisa nanti kan. Ini kan proses karena proses. Itu para bunda, nanti kalau di Mekah yang ini sudah disampaikan, yang sudah dilakukan juga mungkin oleh para bunda. Sempatkan kita kalau ada rezeki lebih gitu. Untuk apa? Untuk membeli mushaf. Biar cuma satu, syukur-syukur lebih dari 1, 3, 10, dan sebagainya. Lalu mushaf itu kita bawa, kita tempatkan di Masjidil Haram. Subhanallah. Di Masjid Nabawi. Subhanallah. Lalu orang habis sholat, jamaah, ngambil mushaf kita dibaca. Ya Allah. Bacanya saja sudah berlipat ganda. Di tempat yang mulia. Di tempat yang kalau kita sholat di situ dilipat gandakan. Puluhan ribu kali, 10.000 kali. Bahkan mengatakan 100.000 kali. Gitu. Cuma ada aturan tuh kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Mushaf yang boleh di situ itu mushaf tertentu. Mushaf Utsmani tertentu tuh. Jadi kalau mushaf yang beda itu nanti disortir oleh askar itu, kan ada askar itu ada orang nyortir tuh kalau lagi ini tuh. Itu Quran-Quran yang dirapikan, Quran-Quran yang tidak standar dia ambil lalu nanti dia berikan keluar masjid. Gitu. Maka masjid Quran yang standar Makkah itu, Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kalau di luar-luar kita beli itu lebih mahal harganya. Kan gitu ya. Kalau yang biasa misalkan 50 real, kalau itu bisa 70 real. Gitu ya. Nah, itu karena apa itu? Karena tadi ada standarnya. Standar apa namanya? Besarnya, tulisannya sebagainya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau wakaf artinya apa? Udah bismillah gitu ya. Makan kalau ada wakaf biasanya dari wakifnya ada dewan nazir namanya. Ada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola itu. Dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Kita sudah selesai kan gitu ya. Boleh saja yang kita berwakaf kita ikutan untuk mengelola, tapi tidak boleh mengambil manfaat untuk kepentingan kehidupan diri. Nggak boleh. Itu kalau gitu namanya bukan wakaf lagi. Karena ada tuh orang tuh wakaf gitu kan, lalu kemudian dibikin usahanya untungnya masuk ke sendiri lagi, itu namanya bukan wakaf. Itu bukan wakaf, itu berbisnis cuma ini apa namanya wakaf. Kalau wakaf untuk semata-mata untuk Allah, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan apa namanya kepentingan agama Allah kan gitu. Itu wakaf ya Ibu ya. Apa wakaf nggak mesti masjid. Wakaf apa tuh? Wakaf sumur tuh luar biasa. Ya. Sumur. Atau wakaf apa? Kalau tempat wudhu nggak ada, kita nyumbang tuh tempat wudhu. Ya. Maka sepanjang itu, selama-lama dia dipakai, mengalir tuh sama kita. Dan gitu ya. Beberapa tahun yang lalu tuh kami hampir kerjasama itu ada penyediaan air bersih tuh ibu-ibu tuh. Ke daerah Parung, cari tempat-tempat yang memang kesulitan air, gitu. Maka kita sediakan, gitu ya. Apa itu? Ya dari mesin air, apa namanya mesin semacam jet pump itu
sampai dengan mengalir. Itu sepanjang-panjang dia mengalir, sepanjang-panjang itu pula mengalir kepada airnya digunakan, sepanjang itu pula mengalir pahalanya kepada yang memberikan. Ya, kita lanjutkan. Jadi tujuan Masjid Diror seperti itu. Yang ketiga, sebagai tempat perlindungan bagi pengacau dan provokator. Jadi Masjid Diror ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk pokoknya intinya adalah menyusahkan kaum muslimin, sehingga kalau ada orang-orang yang jadi provokator, yang menjadi musuh orang Islam, justru dia menjadi sarana untuk safe house. Nah, kalau bahasa kita safe house-nya di situ. Ya. Tempat perlindungannya di situ. Di masjid itu. Jadi kalau ada orang gitu kan menggunakan tempatnya untuk melindungi orang-orang yang memusuhi ulama, memusuhi kaum muslimin, nah itu sama tuh diror tuh. Itu buruk. Kalau melindungi orang yang dizolimi bagus, boleh. Itu bagus tuh. Jadi kalau kita melindungi orang-orang yang dizolimi orang lain, kita bagus. Tapi kalau melindungi orang-orang yang menyusahkan kaum muslimin, itu, maka itu yang keliru kita melakukan kesalahan. Ya. Tukang fitnah, ulama dilindungi, dibela, itu hati-hati. Yang kelima, tempat merencanakan untuk kejahatan kepada Nabi. Dari tempat itu digagas bagaimana mencelakakan Nabi. Maka pernah oleh tokohnya namanya tadi Rahib, ya, Amir Rahib tadi, itu beneran dia membuat lubang jebakan kan gitu, dan ternyata Nabi terjerumus di sana sampai patah giginya itu. Itu coba bayangkan. Seperti itu tuh, ingin mencelakakan Nabi, tapi Nabi senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Siapa tokoh di balik Masjid Diror ini? Nah, jadi tokoh di balik Masjid Diror ini adalah tokoh dari suku Khazraj bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib namanya. Dia bukan kaum muslimin, dia suku Khazraj tetapi beragama Nasrani. Ya. Dan dia orang yang alim. Orang yang memahami Alkitab, Injil lah bahasa kita. Ya. Alim tuh. Orang. Kalau bahasa kita mah ustadznya tuh, gitu ya. Kiainya itu. Ya. Itu Abu Amir Ar-Rahib. Nah, bagaimana kejadiannya sehingga dia itu sampai nanti kelak membangun Masjid Diror itu? Karena Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dia sesungguhnya orang yang digadang-gadang di antara orang-orang yang kelak menjadi pemimpin di Madinah. Abu Amir ini. Tapi begitu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pupus dia, hilang, ya, kansnya dia, hilang kesempatan dia untuk menjadi pemimpin di Madinah. Dia merasa tersaingi, gitu ya. Oke, maka dia akhirnya timbul dendam di hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mendapat dukungan dari kaum kafir Quraisy untuk memprovokasi masyarakat memerangi Nabi. Jadi antara Abu Amir ini dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, itu menjalin hubungan untuk mencelakakan Nabi. Pada waktu perang Uhud kan berada di wilayah di Bukit Uhud dekat Madinah, kan gitu ya. Abu Amir ini sesungguhnya orang Madinah asli, itu dari suku Khazraj, sudah lama tinggal di Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Begitu Rasulullah hadir di situ dan melaksanakan perang Uhud, terjadi perang Uhud, dia orang Madinah, tetapi apa yang terjadi? Dia berpihak dan berada di pasukan orang-orang Quraisy. Tuh lihat bencinya tuh orang kepada Nabi. Jadi dia justru ingin mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Apa saja bentuk-bentuk kejahatan daripada Abu Amir? Di antaranya ini disebutkan seperti ini. Abu Amir mengadu domba antara suku Arab Madinah asli dengan kaum muslimin. Jadi karena dia lama tinggal di Madinah, jadi Madinah itu yang pernah saya sampaikan para bunda ya, Madinah itu kan kota metropolitan. Apa kota metropolitan?
Artinya kota yang berperadaban dari sisi apa? Dari sisi budaya berkemajuan, dari sisi suku bangsa macam-macam, dari sisi keyakinan agama juga macam-macam. Itu Madinah tuh. Berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu homogen, ya artinya Pak hanya dominan satu budaya, dominan satu satu suku. Untuk keyakinannya juga yang dominan adalah keyakinan berhala, penyembah berhala gitu aja. Itu di Mekah. Tapi di Madinah itu subur keyakinan. Yahudi di situ berkembang biak, Nasrani di situ ada, kaum paganis penyembah berhala ada, datang Islam berkembang, jadi bermacam-macam keyakinan tumbuh di Madinah itu. Oleh karena banyak keyakinan, banyak suku gitu kan, heterogen inilah Nabi begitu sampai di Madinah, apa yang beliau lakukan pertama? Yang beliau lakukan pertama adalah apa? Membuat perjanjian Piagam Madinah. Piagam yaitu piagam hak asasi, piagam interaksi antara orang muslim dan orang-orang non muslim dan orang-orang sesama muslim Ansor dan Muhajirin. Kita lanjutkan. Tadi yang saya katakan, Abu Amir membuat lubang jebakan dan Rasulullah SAW ya masuk di dalamnya, terjerembab di dalamnya, gigi beliau tanggal, kepala beliau berdarah, beliau terluka. Itu gara-gara siapa? Gara-gara itu jebakan daripada Abu Amir. Jadi segitu jahatnya Abu Amir itu. Ya. Nah, Rasulullah mengajak Abu Amir, tapi Rasulullah menanggapi kejahatan-kejahatan Abu Amir itu tidak lantas, meskipun berkuasa Nabi mampu untuk membunuhnya bisa melalui para sahabat, enggak dilakukan. Tapi justru Rasulullah mengajak dia supaya sadar dan masuk Islam. Tapi menolak. Rasulullah mengajak Abu Amir masuk Islam dan membaca Al-Quran padanya, tapi ia menolak ajakan Rasulullah. Gitu ya. Karena menolak, sudah sekian banyak yang dilakukan itu, maka akhirnya Rasulullah berdoa agar Abu Amir ini terusir dari Madinah. Ya, perantaraan Allah SWT agar Abu Amir ini terusir dari kota Madinah. Baik, kita lanjutkan. Pengusiran terhadap tokoh tadi itu Abu Amir ya. Jadi pengusiran terhadap Abu Amir. Abu Amir terusir dan meminta suaka ya, untuk tempat tinggal. Dia mencari safe house ya, tempat perlindungan. Kemana? Ke Raja Heraklius. Dan hidup di sana dia, di Romawi. Artinya dia pergi karena merasa jiwanya tidak nyaman lagi di Madinah, maka dia pergi untuk mencari perlindungan ke tokoh yang selama ini memang sama keyakinan sama dia, yaitu Heraklius. Raja Heraklius, Raja Romawi, adalah raja yang berkeyakinan beragama Nasrani. Nah, nanti pernah saya sampaikan para bunda nih, di mana tuh? Di kajian Sirah Nabawiyah ya. Kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Asmaul Husna yang sudah sebenarnya ada beberapa teman lagi, tapi dianggap sudah selesai lah kan gitu. Karena sudah sampai Rasulullah wafat. Gitu ya. Dan ada juga kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim di di villa di Islamik ya, Islamik Baitur Rahim nih. Nih di sini mungkin juga ibu-ibu ada ya yang dari Baitur Rahim ya. Kayaknya Ibu Inong juga ya, itu dari Baitur Rahim ya. Iya, kan gitu. Baitur Rahim yang di Islamik ya. Itu setelah lama vakum, rencananya besok Sabtu nih
Hari Sabtu setiap pekan kedua nih akan mulai lagi nih. Saking lamanya saya udah lupa itu sampai bahasan apa dulu Sirah Nabawiyah tuh. Saking sudah lamanya rehat kan gitu ya di Masjid Baitur Rahim itu kalau nggak salah di Komplek Raudhah ya, Komplek Raudhah. Itu setiap Sabtu pekan kedua setiap bulan. Jadi insya Allah baru akan mulai lagi Sabtu besok nih rencananya nih. Apa namanya? Ya itu informasinya itu seperti itu tuh dari takmir di takmir masjidnya. Kebetulan takmir masjidnya kan suami dari Bu Inong ya kalau nggak salah ya. Kan itu ya. Itu ya. Baik. Baik. Terus kita lanjutkan dulu. Jadi Raja Heraklius itu nanti punya gubernur, ya, punya gubernur Najasyi namanya, Najasyi itu. Itu di daerah Habasyah, gitu ya. Dan waktu para sahabat hijrah ke Habasyah, ternyata gubernur Najasyi ini masuk Islam, gitu ya. Itu gubernur Nasrani, gubernurnya daripada Heraklius masuk Islam dia. Kalau Heraklius nggak mau diajak masuk Islam, nggak mau diajak masuk Islam. Baik, dari tempat pengasingannya nih Amir tadi Abu Amir Ar-Rahib. Jadi Ar-Rahib itu ibu-ibu yang kamu lihatkan. Ar-Rahib itu sebenarnya bukan nama asli, bukan nama asli. Ar-Rahib itu gelar lah, gelar ya. Untuk menunjukkan bahwa orang ini itu alim dalam agamanya. Ar-Rahib gitu tuh. Jadi kalau kita kiai lah ya gitu, kiai. Rahib itu berarti orang yang mendalami kitabnya. Maka dibilang tadi kita baca bahwa dia itu orang yang memahami, menguasai kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Itu Alkitab namanya ya. Nah, itu maka disebut Ar-Rahib. Dari tempat pengasingannya ini Abu Amir tadi memprakarsai pembangunan tempat di sebelah Masjid Kuba. Jadi setelah dia terusir dia ke Romawi, ke Syam ya, daerah Syam sana, daerah Romawi ke kerajaan Romawi waktu itu. Nah dari pengasingan itu dia memprakarsai, dia memprovokasi, dia yang punya ide, punya gagasan, punya saran, punya dana, punya kemampuan sehingga menggerakkan orang-orang Madinah membangun Masjid Diror tadi. Biayanya dia support, dukungannya dia berikan. Ya, ide-ide gagasannya dari sana tuh. Dari pengasingan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan siapa di Madinah? Orang munafik. Orang-orang munafik Madinah. Kan banyak jumlahnya orang munafik Madinah itu. Ada yang mengatakan lebih dari 300-an orang. 300-an orang. Gitu ya. Nah, waktu di awal kali membangun, apa yang dia sampaikan atau perwakilan dia menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa tujuan awal pembangunannya, tujuan pembangunan masjid ini adalah apa? Untuk menampung orang-orang sakit dan lemah, gitu ya. Terutama pada waktu musim dingin tiba, karena mereka orang-orang yang tidak memiliki tempat yang layak untuk dihuni, maka masjid ini asal muasalnya digunakan untuk tujuan itu. Untuk tujuan itu. Ini bagus tujuannya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, ini jamaah Nisa ya, Ummahat Asmaul Husna. Jadi di Masjid Nabawi itu ada bagian, ada sisi luar masjid yang dulu di masa Nabi itu dipakai untuk tempat menginap. Tempat menginap para sahabat yang nggak punya rumah. Gitu ya. Itu tuh. Jadi ada tempat sengaja disediakan untuk mereka tinggal di situ. Sufah. Maka mereka bilang ahlus sufah. Ya, para penghuni sufah. Gitu ya. Di situ. Mereka tinggal di situ, tidur di situ, hidup di situ. Berapa jumlahnya? Ada riwayat mengatakan 30 orang sampai 40. Jumlahnya di situ. Siapa di antaranya? Yang saya baca di antaranya adalah Abu Hurairah.
Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Siapa lagi? Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beberapa tokoh sahabat-sahabat Nabi dekat tinggal di situ. Mereka tinggal di situ memang tidak punya tempat, dan dalam bab makan, dalam masalah konsumsi akomodasi makanan, mereka mengharapkan belas kasihan dari para sahabat, dari Nabi SAW. Nah, itu lupa. Jadi kalau sekarang masjid-masjid menyediakan tempat beristirahat gitu, nggak salah gitu. Karena dari zaman Nabi sudah Rasulullah sediakan itu tempat penginapan, tempat gitu ya, sepanjang tidak mengotori masjid. Ya, jadi ibu-ibu juga pernah lihat ya, ada masjid yang didatangi oleh sekelompok saudara kita kaum muslimin yang tinggal di situ, kan gitu ya, masak di situ, akhirnya masjidnya kotor. Masak di masjid apa gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau dia tinggalnya, tapi masaknya di situ berantakan kotor, akhirnya jadi citra masjidnya jadi nggak bagus. Ini ada juga ya. Jadi nggak menyalahkan mereka tinggal di situ untuk berdakwahnya, tetapi cara sebagian mereka yang hidupnya kotor di masjid nggak pas. Gitu. Jadi itu saudara kita jamaah tabligh ya gitu. Jadi kalau nggak itu sih bagus-bagus aja gitu ya, nggak apa-apa. Cuma tadi tuh ketika kotor di masjid kan gitu, nyuci di situ, tidur di situ, masak di situ. Nah problemnya itu tuh kan gitu ya. Jadi dibedakan antara mereka nginapnya, tinggalnya dengan tadi tuh yang kotornya itu, yang menjadikan masjid jadinya kotor, sumpah dan sebagainya. Rasul diminta agar mengunjungi bangunan itu. Beliau meminta beliau agar ditunda. Jadi gini kisahnya. Jadi masjid itu yang saya katakan tadi, yang sesungguhnya diprovokasi di ide gagasannya dari negeri luar, dari Syam, lalu kemudian oleh orang-orang munafik di situ dibangun ketika memberitahu kepada Nabi, masjid ini dibangun tadi niatnya untuk bagus kan, untuk menjadi tempat penginapan atau tempat nginapnya orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin ketika musim dingin tiba. Pokoknya untuk kegiatan sosial lah. Masjid itu di luar kegiatan ibadah. Maka masjid itu dibangun sebelum Nabi berangkat ke perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang luar biasa ya, bersejarah nih. Melawan Romawi. Ya. Nah, Nabi diminta oleh tokoh-tokoh munafik yang membangun Masjid Dirar tadi agar Nabi mengunjungi masjid itu dan sholat di situ. Masjid Dirar tadi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menjanjikan, baik, nanti saya akan kunjungi dan saya akan sholat di situ, tapi nanti setelah selesai perang Tabuk. Selesai perang Tabuk. Jadi Rasul pergi dulu ke Tabuk. Nah, nanti selesai perang, ada mengatakan 20 hari, ada makan 40 hari, ada makan dengan bolak-balik, pulang perginya dengan perjalanannya 50 hari, ada mengatakan seperti itu. Balik lagi kan Rasul menjanjikan akan sholat di situ. Nah, baik, akhirnya apa yang terjadi? Setelah perang Tabuk usai, Rasulullah pulang dari perang Tabuk berniat untuk sholat di masjid itu. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah dilarang oleh Allah melalui Jibril, jangan sekali-kali engkau sholat di situ. Bahkan Jibril memerintahkan akan dihancurkan masjid itu. Karena kenyataannya ternyata masjid itu dimaksudkan untuk memecah belah kaum muslimin tadi itu. Tidak sesuai niat awal. Untuk memecah belah, untuk memprovokasi, untuk merencanakan perbuatan jahat kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Nah, itulah Diror namanya. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya kembali dari perang Tabuk, maka Jibril mengatakan jangan dulu pulang ke Madinah, mampir dulu ke Masjid Diror. Untuk apa? Untuk menghancurkan, merobohkan Masjid Diror ini. Akhirnya masjid itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beberapa sahabat, ada mengatakan 3 sahabat untuk membakarnya. Jadi merobohkannya dengan cara membakarnya. Ya. Dan selanjutnya setelah masjid itu rata dengan tanah, tempat masjid itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat pembuangan sampah dan barang-barang najis. Oh, Pak, itu menunjukkan apa itu? Buruknya tempat itu. Nah, hikmah merobohkan Masjid Diror itu apa, ibu-ibu dan para yang kemuliakan nih? Larangan membangun masjid untuk memecah belah umat. Jadi kalau ada
masjid dipakai digunakan untuk pecah belah umat, ini masih diror nih. Para penguasanya, tapi kita tidak boleh masing-masing individu lalu merusak dan sebagainya. Maka penguasa yang berhak untuk mengeksekusi apakah layak masjid itu tetap ada atau tidak perlu ada. Larangan memakmurkan masjid yang dimaksudkan untuk memperkuat orang-orang munafik atau memecah belah umat. Ya, membangunnya nggak boleh, memakmurkannya nggak boleh, meramaikannya nggak boleh. Kalau tujuan masjid itu untuk mencelakakan umat Islam. Perintah bersatu membangun umat melalui memakmurkan masjid. Jadi diperintahkan adalah bangun masjid untuk kemakmuran umat, gitu. Jangan sebaliknya untuk memecah belah umat. Pendapat ulama tentang arti masjid diror, ya. Jadi kalau Syekh Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya mengatakan disebut masjid diror itu setiap masjid yang dibangun untuk berbangga-banggaan. Itu masjid diror. Berbangga-banggaan apa? Berbangga-banggaan mewahnya, berbangga-banggaan bagusnya, berbangga-banggaan apanya saja dibangga-banggakan. Nah, kalau niatnya untuk berkompetisi duniawi, sifatnya duniawi, pujian-pujian itu, maka itu kata Az-Zamakhsyari itu tergolong masjid diror. Salah niatnya udah. Kedua, setiap masjid ini dibangun untuk memecah belah umat. Nah, kalau yang tadi ya, yang standar itu menurut Al-Qurtubi itu diror. Yang ketiga, masjid yang dibangun untuk mengelabui umat, untuk nipu umat, ya, nah, itu masjid diror. Menurut Said Qutb. Oke, lanjutkan. Jadi, adapun fungsi masjid harusnya seperti yang di zaman Nabi. Masjid tempat ibadah, masjid tempat musyawarah, masjid tempat pengajaran, tempat pendidikan, masjid tempat penginapan. Itu di masjid di Nabi, tempat Nabi. Ya. Itu. Dan yang terakhir tempat pengobatan. Jadi pusat kesehatannya kalau bahasa kita rumah sehatnya di situ, gitu kan itu. Puskesmasnya di situlah kira-kira waktu itu. Jadi di zaman Nabi seperti itu. Fungsi masjid itu begitu banyak, bukan hanya ibadah saja. Kalau musyawarah merancang peperangan di masjid. Musyawarah untuk kegiatan-kegiatan sosial di masjid. Pengajaran, mengajar Al-Quran di masjid. Kalau yang nggak punya tempat, musafir di masjid nginapnya. Kalau ada yang sakit, di masjid pengobatannya. Oh, luar biasa. Begitulah fungsi masjid. Ya, yang zaman sekarang kalau ada yang hilang, nah perlu kita kembalikan nih fungsi-fungsi masjid seperti ini. Mulia seperti ini. Boleh ditambahkan, tetapi sepanjang itu kegiatan itu adalah untuk apa? Kemakmuran umat Islam, untuk tegaknya kalimat Allah, agama Allah. Nah, kalau masjid diror zaman sekarang, kira-kira kalau ada masjid tempat sumber hasutan, adu domba, fitnah, tempat mengkafirkan sesama umat Islam, di masjid itu ditunjuk saudaranya nih kafir, nih sesat, nih kafir di neraka. Waduh, itu katanya itu bisa masjid diror tuh. Masjid yang isinya itu kalau ada kelompok masuk ke situ, kelompok lain pergi, gitu ya, nggak mau. Ada majelis taklim di situ, begitu datang ustadz tertentu, orang-orang yang lain jadi pada nggak mau di situ, itu pergi menjadi asing. Ya, ini masjid bisa menjadi diror. Tempat propaganda, golongan atau partai nggak boleh. Ketika masjid menjadi bagian dari kegiatan yang berpotensi memecah belah umat atas dasar perbedaan masalah furu'iyah, masalah-masalah nggak penting, cabang, atau masalah duniawiyah, masalah keduniaan, maka masjid itu berpotensi disebut sebagai masjid diror. Kita kalau ada masjid seperti itu dianjurkan tidak memasukinya, cari di masjid yang lain. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya, Ibu yang muliakan ini. Maka perintah Allah kepada Nabi agar jangan sholat di situ, la takum fihi abadan. Jangan kau sholat sekali-kali pun selama-lamanya di situ tuh, di tempat itu. La masjidun usisa ala taqwa, gitu ya. Jadi masjid yang dibangun atas ketakwaan, didikan ketakwaan itu min awwali yaumin, yang dibangun pertama kali. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan masjid yang dibangun pertama kali ini? Ada yang mengatakan itu adalah Masjid Quba. Ada yang mengatakan itu adalah Masjid Nabawi. Kalau dari sisi waktunya, ya Masjid Quba. Sebelum Masjid Nabawi, Rasulullah membangun Masjid Quba dulu.
Di masjid itulah engkau layak, ya. Atau di masjid, setiap masjid yang dibangun atas ketakwaan kepada Allah, atas niatan untuk memuliakan agama Allah, gitu ya, untuk memajukan agama Allah, maka itu masjid layak untuk di situ kita sholat, kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di situ. Fihi rijalun, ciri-cirinya apa masjid itu? Masjid itu ciri-cirinya di dalamnya rijalun, ada orang-orang, meskipun itu disebut laki-laki karena masa itu memang yang dominan ke masjid itu laki-laki, ya. Nah, kalau sekarang bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi ada orang-orang jamaah itu yuhibbuna yatahharu, yang senantiasa ingin untuk membersihkan diri, meningkatkan kualitas takwa, kualitas iman, menata hati dengan mengikuti kajian-kajian, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk peningkatan kualitas iman takwa, maka itu cirinya masjid itu adalah masjid-masjid yang didasari ketakwaan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka masjid itu dalam konteks ini memang konteksnya harus bersih. Tempat ibadah kita harus bersih, gitu ya. Nah, kalau dia kita ya, kalau di Asmaul Husna kan itu ya bersih, ya, wangi, adem, kan begitu ya. Luas, lapang, lega, enak tuh ya. Ini masjid udah sempit, ya. Mau tempat sholat aja susah, mau ke kamar mandi gak karu-karuan, kan gitu ya. Baunya, kotornya. Begitu mau pakai mukena-mukenanya juga udah. Nah, itu dia tuh. Gitu. Jadi yang seperti ini di masjid, kalau seperti ini kasihan citra Islamnya kan gitu ya. Masjid wangi gitu ya. Alhamdulillah, saya pernah berapa kali masuk sholat di masjid ini, Ibu-ibu, di masjid di mall ini ya. Berapa kali ya, 2 kali mungkin ya. Kalau udah lama, tapi udah lama. Di mana itu? Karawaci itu, mall Karawaci itu ya. Itu dingin, sejuk, wangi, kira-kira gitu. Meskipun tempatnya mocok di mana kan gitu, susah dijangkau kan gitu ya. Itu ya apa artinya? Maksudnya yang bersih, yang wangi, yang baik ya. Senang orang berlama-lama di situ. Di masjid Asmaul Husna kan lega, enak, mau parkir luas, mau ibadah tenang, nyaman, enak kan gitu. Itu seperti itu. Dan masjid-masjid yang lain saya kira seperti itu juga ya. Tapi masjid-masjid yang masih kotor, memperbaiki diri supaya menjadi tempat yang disenangi untuk tempat ibadah. Itu dia ayat 108, ayat 19. Itu ya. Ini tadi sama saja, sudah saya jelaskan tadi. Ayat 109. Afaman assasa bunyanahu, apakah yang mendirikan bangunan masjidnya itu ala taqwa, yang di atas ketakwaan, berdasarkan ketakwaan, minallahi, pada Allah dan mencari ridha Allah, khairun, itukah yang lebih baik, ataukah orang yang membangun masjid yang masjidnya itu berada di pinggir jurang, jurangnya sudah hampir roboh sehingga masjid dan jurangnya itu roboh masuk ke dalam jahanam, neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Allah ingin membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita. Mana yang lebih baik? Masjid yang dibangun atas ketakwaan dengan masjid yang dibangun dengan dengan niatan-niatan duniawi, dengan niatan-niatan yang kotor, gitu ya. Apa? Rapuh masjidnya. Kenapa? Karena berdasarkan kepentingan-kepentingan. Maka kalau kepentingannya nggak terpenuhi, jatuh, roboh, hancur masjidnya. Hancur dari sisi apa? Bukan dari sisi bangunan saja, tetapi dari sisi tujuan, ya, dari sisi jamaah. Ada masjid yang tutup kan, ya itu karena orang nggak mau di situ. Masjidnya khusus, gitu ya. Untuk masjid untuk kelompok tertentu. Harusnya nggak boleh, masjid itu untuk semua. Jadi kalau ada masjid dibangun untuk kelompok tertentu, jamaah tertentu, ustadz tertentu, kan gitu ya. Nah, itu udah nggak sesuai dengan semangat untuk mempersatukan umat.
Kalau ada masjid begitu, saya kira sudah melenceng dari tujuan masjid semula. Apa ada? Ada yang seperti itu. Nggak mau datang dari guru yang lain, harus gurunya itu, kan gitu ya. Nggak mau dari guru lain. Nah, itu kan berarti memecah belah umat. Terus memprovokasi umatnya agar hanya mendengar dari ini, tidak boleh dari yang lain, dan sebagainya. Akhirnya umatnya Pak saling memojokkan, saling menuduh, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Nah, ini yang bahaya. Kalau masjid ternyata begitu. Kalau berbeda, nggak apa-apa berbeda. Sepanjang perbedaan itu bukan hal-hal prinsipil akidah. Kalau perbedaan gitu ya, perbedaan ya nggak apa-apa. Pada usul-usul beberapa akidah saja ada usul-usul perbedaan. Contoh misalkan, apakah Allah itu punya tangan? Kan gitu. Iya punya tangan. Karena di Al-Quran disebut. Tapi bagaimana tangan Allah? Nah, itu kan perbedaan. Itu perbedaannya itu yang nggak perlu diperdebatkan sampai habis waktu, saling memojokkan dan sebagainya. Apakah Allah bersemayam di arsy? Al-Qur'annya mengatakan begitu. Gitu. Lalu tafsirnya ABCD, ya tafsirnya saja. Tapi bahwa Allah bersemayam di arsy itu adalah firman Allah. Istawa 'alal arsy. Kan? Nah, itu benar. Tapi bagaimana? Nah, itu yang berbeda. Perbedaan seperti itu nggak usah diperdebatkan, diperuncing. Tata cara sholat. Tata cara sholat sepanjang ada sumbernya dari Nabi, ya nggak apa-apa, silakan dilakukan. Tidak perlu kemudian menuduh si A nggak benar, si C sholatnya sesat, dan sebagainya. Itu yang terjadi kaum muslimin sekarang kan seperti itu. Padahal bertambah kita seharusnya pemahaman kita, bertambah pula toleransi tasamuh kita dalam sesama muslim. Nggak apa-apa yang satu mau wiridnya jahar kencang, yang satu mau wiridnya pelan-pelan, nggak apa-apa. Dua-duanya sah-sah saja, nggak masalah. Bahwa kita pengennya zikirnya yang pelan, ya sudah nggak apa-apa. Yang satu maunya kalau sholat pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, kan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, kan gitu. Tapi bagi yang saya mah nggak pakai usolli, ya nggak apa-apa, silakan yang pakai usolli, mungkin ada dalilnya, kan gitu. Yang pakai usolli pun seperti itu, nggak perlu juga menyalahkan yang tidak pakai usolli. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan prinsip, bukan hal-hal yang mutlak benar dan salahnya, sehingga nggak usah. Kalau kita berbeda dengan teman kita, berbeda dengan saudara kita, ya nggak apa-apa, nggak perlu pisah, jamaahnya pisah, berbeda, kan gitu, nggak perlu. Itu ibu-ibu kami kan. Jadi sekarang itu kan begitu. Yang satu lihat mau jadi imam, celananya nggak cingkrang, celananya nggak naik di atas, ini nggak mau berimam ke situ, kan salah. Padahal kata Rasulullah, berimamlah kepada yang membaca la ilaha illallah. Berarti boleh semua. Sepanjang dia baca la ilaha illallah, yang Muhammad Rasulullah, ya sudah. Kan begitu. Jadi hal-hal yang nggak prinsip. Kecuali kalau dia memang tidak bisa baca Qur'annya, ya cari yang lebih baik. Baca Qur'annya. Dia nggak ngerti syarat rukunya, cari yang lebih baik. Kan begitu. Tapi ya karena hal-hal yang bukan prinsip, bukan hal yang penting, tidak perlu. Gitu. Tidak perlu menjadi meruncingkan ini menjadi kita berbeda. Berpisah, bikin kelompok baru. Nah, ini yang terjadi kaum muslimin seperti itu. Nah, ini mengkhawatirkan dan sangat disesalkan. Harusnya kan nggak bisa begitu. Harusnya apa? Harusnya guyup perbedaan-perbedaan yang ada. Dari zaman dulu juga sudah ada perbedaan-perbedaan itu. Nggak masalah. Kan gitu. Kalau sekarang jadi masalah, itu berarti yang keliru. Di zaman pesan Nabi SAW, kamu nanti jangan sholat, kan gitu, jangan sholat kecuali sampai di di Khaybar, kan gitu. Kemudian para sahabat pergi tuh. Kelompok A melihat, wah kalau kita nggak sholat asar di sini, kita kelewatan waktunya nih, bahkan kelewatan asarnya nih. Akhirnya sholat mereka di situ. Yang kelompok B nggak sholat, kenapa? Perintah Nabi jangan sholat kecuali sudah sampai di sana. Jadi ada dua kelompok. Yang satu
merasa bahwa ini sudah waktunya kita sholat. Kan gitu. Yang satu lain perintah Nabi jangan sholat kecuali sampai di tempat itu. Dua-duanya akhirnya bentrok, artinya bukan bentrok, bukan berantem. Dua-duanya kemudian mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi apa? Dua-duanya mengangguk dan tersenyum. Dua-duanya dibenarkan. Begitu toleransi Nabi itu contohnya itu. Benar. Yang sholat tadi benar karena dia mengikuti kehormatan di waktu memang sudah waktunya begitu. Sedangkan yang tidak sholat benar kenapa? Mengikuti petunjuk Nabi. Kan dalam perjalanan ada yang namanya qadha, ada yang namanya jamak dan sebagainya. Jadi saya kira hal yang seperti itu contoh dari hadis Nabi tadi, contoh dari peristiwa tadi, tidak perlu kita ini saling menyalahkan, saling memojokkan. Mungkin kita belum baca dalil, belum baca sumber-sumber yang saudara kita baca. Seandainya yang perlu disampaikan, sampaikan, ingatkan. Tetapi kalau tidak mau, gitu, maka kita serahkan kepada Allah. Ya sudahlah. Yang penting kita keyakinan kita seperti ini dalam beribadah, saudara kita seperti itu, nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah masing-masing. Kan bukannya begitu dalam berdakwah nggak boleh memaksa, gitu ya, nggak boleh memaksa. Ya, baik, lanjut. La yazalu bunyanuhum alladzi banu ribata fi qulubihim illa an taqata'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Jadi bangunan yang mereka bangun itu, masjid yang mereka bangun itu adalah orang-orang munafik. Sesungguhnya menjadi apa? Menjadi bagi mereka sendiri itu apa? Menjadi penyakit. Menjadi penyakit apa nih? Jadi orang-orang munafik itu hidup dalam dua kenyataan. Ya. Jadi mereka seakan-akan bersatu, mereka seakan-akan itu menyatu, tapi hati mereka itu berpisah, mereka berpencar-pencar. Disebut dalam surat Al-Hasyr ayat 14 tuh. Gitu ya. Kamu kira, nih kata Allah dalam firman-Nya ini, kamu kira mereka itu bersatu, padahal mereka sesungguhnya berpecah belah. Tapi untuk itu mereka menyembunyikan ini dalam hatinya. Itulah orang munafik. Jadi, ya tampak hatinya mantap, sebenarnya hatinya rapuh dan ragu. Mereka berupaya menutupi dan mengelabui diri. Itulah orang munafik. Di hadapan kaum muslimin ingin menampakkan orang yang baik sebagai orang mukmin, tapi di luar itu mereka membenci dan mengelabuinya. Jadi susah orang hidup seperti ini. Capek hatinya. Orang munafik hidup di dua kenyataan. Ayat akhir, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi kalau tadi bicara orang munafik, sekarang bicara orang-orang mukmin. Allah akan mengganti. Membeli itu artinya jual beli itu kan tukar dan barang dan uang ya. Jual beli berarti ada interaksi, ada yang memberi, ada yang ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang memberikan hartanya, uangnya, ada yang memberikan bendanya. Orang-orang mukmin seakan-akan dengan Allah sedang jual beli. Jual beli apa? Dirinya dan hartanya dia serahkan di dunia, begitu, dan Allah mengambilnya, menggantinya itu dengan surga. Gitu tuh. Jadi kita serahkan harta dan nyawa jiwa kita kepada Allah, Allah berikan kepada kita apa? Janjinya surga dan kebahagiaan di akhirat. Buktinya mereka berjual beli jiwa dan raga, harta, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Itulah janji yang Allah sebutkan di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Dan siapa kata Allah yang memenuhi janjinya Allah, maka kasih kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan. Itulah balasan, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Baik, demikian para bunda, para yang kami muliakan, kajian inti hadis, ya, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang surat At-Taubah, ayat 107 sampai dengan 111 tadi. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan berkaitan khususnya dengan apa yang kami sampaikan tadi, atau hal-hal yang lain.
kami silakan. Untuk sementara itu kami kembalikan kepada Bunda Murni. Silakan Bunda. Sementara kami cuma alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan. Yang bagi ibu-ibu yang masih kurang jelas, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, dipersilakan ibu-ibu. Ada ini ya. Bu Ida, barangkali ibu-ibu ada yang mau menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enda udah hadir. Bu Enda teruskan. Silakan. Oh, Bu Enda hadir. Alhamdulillah. Monggo. Saya mau menanyakan ya mengenai ini Pak Ustadz yang ayat 108 tadi ya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maksudnya di sini itu bersih secara dohir dan batin atau bersih kalau kita datang ke masjid aja gitu Pak Ustadz. Iya, baik. Yang lain, Bun? Atau Bu, baik satu-satu dulu kali ya. Iya. Baik. Jadi ya Harun itu artinya secara bahasa itu membersihkan diri. Apa yang dibersihkan? Tentu dua-duanya. Zahiran wa batinan. Kalau zikir kita ya salat kita, munajat kita itu dalam rangka pembersihan hati kita. Wirid, zikir, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita mau masuki masjid, kan perintahnya dalam Al-Quran, apa tuh? Gunakanlah pakaian terbaikmu ketika memasuki masjid. Jadi kalau masuk masjid, gunakan pakaian yang layak, yang bagus, yang wangi. Kira-kira begitu ya. Jangan sudah kumel, sudah bau, mohon maaf ya, gitu. Dipakai ke masjid, orang di sampingnya, waduh, nggak nyaman sholatnya. Pakai minyak wangi boleh, bagus. Rasulullah kan tatoyub, salah satu iya boleh, tapi jangan sampai kemudian pakai minyak nyong-nyong, kata anak muda tuh. Nyong-nyong. Ya kalau menghirup yang di samping mau muntah nggak bisa, gimana mau sholat khusyuk? Itu ya tahu diri. Atau minyak angin kebanyakan. Bu balsam. Gitu ya. Aduh, mau ke masjid masuk angin, perut sakit, pakai minyak angin kebanyakan, orang samping kanan kiri PPO kan baunya semua. Wah, repot. Jadi saya kira gunakan ya khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu kata Nabi, kata Al-Qur'an begitu, bukan kata Nabi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah yang baik-baik, pakaian yang baik, pakaian yang indah-indahmu itu waktu ke masjid. Itu. Jadi Rasulullah sunnahnya itu kalau mau ke masjid apa? Wangian, tatoyu. Bagi yang suka wangian boleh, yang enggak apa-apa. Tapi yang bisa mengontrol diri ya, gitu ya, bagus ya. Jadi ke masjid itu memang dua-duanya, Bu. Suci, memang kita kalau mau ke masjid memang kan harus suci. Kalau mau ibadah kan syaratnya suci. Kan gitu. Bahkan kalau kita nggak ibadah pun mau masuk ke masjid dianjurkan berwudu. Meskipun nggak beribadah, misalnya kita mau kajian nih. Ibu-ibu ada ikut pengajian, kajian siang, duha dan sebagainya kan gitu. Ya wudu. Wudu ya. Nah, itu tanda bersih lahir dan bersih batin. Gitu. Yang ada kadang-kadang di tempat-tempat lain yang mohon maaf ya, di masjid-masjid lain nih, habis kajian nyampah di masjid. Mohon maaf, bekas minuman, botol gelas minum air mineralnya, bekas tempat kue plastiknya. Lah ini gimana ceritanya ini? Di masjid Allah malah nyampah kan, di rumah Allah malah nyampah kan gitu. Diingetin udah sekali dua kali masih juga begitu. Ya gitu. Itu mah ibu-ibu yang di sono, nggak di sini. Ya, enggak banyak. Gitu. Aduh, ya itu ada ya. Maka kita jaga kebersihan masjid kita jaga kebersihan jamaah lingkungan masjid kita. Saya kira gitu ya Bunda Indah ya. Mangga. Iya, terima kasih Ustaz. Makasih. Terima kasih sama-sama. Mangga, Bunda Moni kalau ada yang lain jamaah monggo.
Silakan untuk ibu-ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu ya Pak Ustadz ya? Masih ada waktu. Ya. Bu Murni, saya mau tanya nih Bu Murni. Ya, ya. Mohon dijelaskan, tadi kan 5 fungsi masjid itu kan untuk beribadah, musyawarah, pengajaran, menginap, dan pengobatan. Nah, terkadang nih kan ibu-ibu ngaji, terus bawa dagangan nih Ustadz. Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, boleh tapi di luar masjid. Nah, mohon dijelaskan bagaimana seharusnya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya benar. Ibu-ibu memang ini cerdas ya, kreatif, nggak bisa ngelihat kesempatan. Waduh, ini lihat banyak nih, gitu ya. Apa jadi tawarin? Nah, itu ya cincin lah, ya kerudung lah, macam-macam. Kreatifnya Suplemen bagus. lagi. Ya permen, ya Suplemen, kue, Pak. nanti Suplemen ini ya, kesehatan. nanti pesan kue sama saya aja ya tuh, saya jualan kue tuh online nanti. Pokoknya nggak ketinggalan. Jadi gini, kreativitasnya bagus, itu ya, apa namanya, entrepreneurship-nya bagus gitu. Tapi tempatnya yang salah. Salah penempatan. Salah penempatan. Suatu saat sahabat Nabi itu berjualan di masjid. Masjid ya. Apa Nabi mendoakan dia itu? Allah Nabi doakan ke dia. La arbahallah tijaratak. 3 kali Rasulullah menyebut. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la arbahallahu tijaratak. 3 kali la arbahallah. Apa? Semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Tuh, Astagfirullah. Rasulullah ngomong begitu. Semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Artinya jadi benar-benar kalau gitu ini saya yang mengikuti jelasnya hadis ini, zahirnya hadis ini berarti apa? Berbisnis itu nggak boleh di dalam masjid. Berbisnis yang untuk kepentingan pribadi nggak boleh di masjid. Tapi kalau berbisnis untuk kepentingan umat, memajukan umat boleh. Ayo masjid kita apa nih? Apa namanya, kita buat usaha apa untuk masyarakat kita. Jadi untuk itu boleh. Gitu ya. Kalau saya itu musyawarah boleh. Kalau untuk kepentingan umat. Yang tidak boleh berbisnis, membicarakan bisnis untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Maka tadi itu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya, nah di Masjid Al-Husna kan ada tuh kantin tuh. Nah setelah ngaji, bawa ke kantin, ngobrol dah di situ bisnis yang panjang di kantin, ya di tenda-tenda dagangan. Nah itu boleh kalau di situ. Jadi keluar dari area masjid boleh. Tapi kalau di dalam masjid atau masih di ruang masjid, gitu ya. Apa yang dimaksud masjid? Apa kata para ulama ini memang beda-beda pendapat ya. Ada mengatakan ruang masjid yang masjidnya tempat ibadahnya itu, gitu ya. Ada mengatakan yang namanya masjid itu bangunan di mana ujung kanan kiri tempat jatuhnya akhir daripada air hujan itu namanya masjid. Semua area. Ya semua area yang bangunan itu kalau keluar ketiban hujan, bangunan itu tetes ujungnya itu masjid namanya. Ya berarti ya ujung bangunan itu namanya masjid semua. Gitu. Nah, iya, cari amannya kalau mau berdagang. Kalau mau berdagang, ajak temennya. Nih, lihat nih. Saya punya ini nih, punya barang bagus nih. Barang bagus nih. Di mana? Tuh di situ tuh di depan tuh. Ayo kita lihat. Ah, itu tuh. Sambil ambil ngopi apa esan gitu ya di warung depan gitu. Ah, itu nggak apa-apa kalau itu. Jadi dua-duanya dapat ilmu, dapat dari kajian, manfaat duniawi dari usaha juga, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Seperti itu kira-kira nih. Bu Ida, mohon maaf tuh ya. Pak Ustadz, itu saya mau menambahkan pertanyaan Bu Ida. Saya pernah ikut pengajian di Al-Azhar. Itu begitu keluar dari ruang ibu-ibu pengajian itu masih di area masjid. Itu banyak berderet, ada makanan, kue, ada lauk. Itu banyak gitu loh Pak Ustadz.
jualannya masih di lantai 2 di masjid gitu. Gimana itu? Ya itu dia. Ya kan, orang memanfaatkan, orang kan tahu memanfaatkan waktu. Kalau di bawah kan mungkin orang udah pada bubar kan gitu Iya. ya. Iya, tapi ya saya berpedoman kali di atas tadi. Jadi apa namanya, peristiwa-peristiwa, perilaku-perilaku orang di tempat tertentu, di masjid tertentu, tentu kita tidak menjadi patokan. Jadi patokannya adalah apa yang disabdakan Nabi tadi, seperti itu. Kalau saya begini Pak Ustadz, saya kan spontan ya, misalnya lihat ibu-ibu, kok baru datang? Iya, anak saya sakit apa? Demam berdarah. Oh, minum ini. Itu saya nggak bawa barangnya, dagangannya, tapi spontan karena ini refleks gitu loh. Saya bilang, coba diminum ini gitu. Itu ada lagi ibu-ibu bangun sakit nih lutut. Oh, minum ini persendian ibu sakit. Itu gimana Pak Ustadz? Saya nggak dagang, tapi spontan gitu loh. Iya. Karena refleks itu setiap ketemu orang yang sakit pasti saya bicaranya, minum ini gitu loh. Gimana Pak? Betul. Nggak bawa dagangan? Kaidahnya begini, rumusnya begini. Innamal a'malu binniyat. Oh iya. Iya, saya nggak bawa dagangan, spontan aja gitu loh. Karena kalau ada orang itu nawarkannya Bu Murni mau menawarkannya, mau ngasih tahu atau mau berbisnis, itu kan itu niatnya. Oh, saya ngasih tahu. Nah, kalau ngasih tahu nggak apa-apa. Jualannya gitu. Gitu. Tapi kalau nggak apa-apa, orang kagak sakit kagak apa, sini nih saya jualan ini loh, itu dia. Oh iya, beda ya. Kan gitu ya. Tapi kalau ada orang bilang, oh ibu minum ini nih, minum ini. Oh ya gitu. Iya. Tapi saya gimana nyarinya? Ya udah kita ngomongin nanti lah, kalau nyarinya nanti saya kasih tahu nanti. Oh gitu. Iya, gitu ya. Tapi kalau belum apa-apa, orang nggak tahu demam, orang tahu nggak pilek. Udah nanti gini, nanti datang tuh ke saya lagi jualan ini loh, wow, itu nanti panjang omongannya. Bahkan ustadznya di depan lagi ngomong, ini ngomongin bisnis aja di belakang. Jadi akhirnya itu sesuai yang tadi disampaikan, tidak sesuai dengan tujuan bahwa fihi rijalun yuriduna yuhibbuna yatatahharu. Orang-orang yang masuk ke masjid itu tujuannya apa? Pembersihan hati, jiwa, pikiran, gitu. Termasuk, mohon maaf nih, kalau ustadznya yang ngomong di depan nih, nah ini kajian saya ini bagus nih, sudah saya siapkan bukunya nih, silakan beli nih bukunya. Nah itu dia kalau niatnya jualan sama ustadznya. Oh iya. Masya Allah. Nah, niatannya dia apa niatannya kan gitu. Udah beli aja nih buku saya nih, nanti bisa lah. Jadi kalau niatannya jualan itu tadi tuh, doa Nabi, gak berkah ente. Dagangan ente. Ada kok Pak Ustadz. Udah gitu orang-orang itu airnya beli tuh di luar saya sediakan gitu. Terus dia pakai sarung, ini promosi. Kalau mau beli silahkan sana, ustadznya itu yang ngomong gitu. Gimana tuh? Jadi kembalinya kepada niat ya, niatnya apa? Niatnya apa? Karena kita nggak tahu niatan orang. Kalau niatannya untuk memberitahu kebaikan boleh. Tapi kalau niatnya bisnis, untunglah lumayan. Kalau 2 kardus kan 22.000 lah saya dapat lah. Itu udah bisnis dah. Kalau dia bisnis begitu, masuk kepada kategori hadis tadi. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam surah Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah, ayat terakhir ya. Al-Jumu'ah itu kalau saya terakhirnya ayat berapa? 11 ya, ayat 12 ya. Gitu ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Ya. Apabila mereka itu melihat perdagangan, pergi tuh orang-orang tuh pergi dari masjid keluar, watarakuka qaima, dan mereka itu meninggalkanmu hai Muhammad sendirian sedang berkhutbah di atas mimbar. Qul ma indallahi khairu minallahi wa minat-tijarah wallahu khairur raziqin. Katakan kepada mereka hai Muhammad, keberadaanmu di masjid untuk urusan takwa itu di mata Allah lebih baik, lebih utama dari perdagangan mereka yang di luar itu. Itu jelas dalam surat Al-Qur'an. Artinya apa itu? Kalau sudah di masjid, udah pikirannya itu untuk ibadah, jangan macam-macam. Kira-kira gitu. Apa yang lain-lain itu nggak ada yang lebih penting daripada ibadah kepada Allah, daripada zikir, daripada wirid, munajat. Urusan lain nanti, insya Allah jadi berkah. Kira-kira gitu. Monggo, yang lain kalau masih ada. Bunda. Jadi ingin diperjelas lagi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini kan modelnya gini, Ustadz. Jual dagangan kan bapak-bapak juga kali, bapak-bapak juga. Pakai WA nih. Nah, terus pada hari ngajinya itu, dia bawa barang, terus kita bayar.
Nah, berarti itu semua harus dilakukan di luar masjid ya Ustadz? Saran saya begitu, Bun. Saran saya begitu. Agar jangan sampai kita termasuk yang didoakan Nabi tadi nggak berkah, nggak seberapa keuntungan kita, tapi nggak berkah. Saya kira tundalah nanti. Udah nanti tuh ada di mobil saya, udah nanti. Ya udah. Kita dengerin dulu tuh. Dengerin Ustadz lagi ceramah tuh. Gitu. Kalau enggak jadi ngurusin bisnis nanti ngobrol aja di situ. Udah itu yang bagus itu yang itu. Wah, sejam setengah isinya nguplak-nguplak aja bagian dagangan. Sudahlah nggak berkah, ganggu orang lagi. Itu kan ada kalau pengajian yang di belakang ngobrol sendiri. Ada. Nah, kalau ibu-ibu yang sono, ibu-ibu yang jauh sono lah, nggak ada. Kalau ibu-ibu ini kan suka nitip buku nih Ustadz, saya kan nggak ngambil untung. Nah, itu boleh nggak saya ngasihnya di dalam masjid atau saya harus di luar juga itu? Jadi prinsipnya tadi pertama tergantung dengan niat gitu ya. Jadi kalau di situ tidak terjadi transaksi ya, transaksi bisnis duniawi, maka itu kalau tidak ada transaksi duniawi, maka itu insya Allah bukan termasuk. Tapi kalau di situ dibicarakan, dijanjikan, ditransaksikan, ditukar, gulingkan kan gitu ya, urusan-urusan duniawi di dalam masjid, saya sekali lagi ibu-ibu yang kami muliakan, kalau saya menganjurkan tunda dulu sampai di luar. Ya, tunda dulu. Takutnya kita termasuk yang didoakan oleh Nabi. Tapi kalau misalkan Ustadz tadi lagi bicarakan, misalnya lagi mengaji kitab misalkan Riyadhus Shalihin misalkan, Riyadhus Shalihin. Lalu tadi ibu-ibu minggu kemarin pada pertemuan yang lalu misalkan begitu tuh, terus begitu luar, oh saya kok nggak punya bukunya ya, udah nanti saya bantu, saya belikan bukunya, membantu. Ya. Terus udah dibelikan, udah dibayarkan, waktu ditransfer di rumah dan sebagainya, Ibu Ida bawa nih bukunya di masjid. Itu saya kira bukan termasuk yang sedang memperjualbelikan. Pertama karena itu berkaitan dengan kajian dan niatnya bukan untuk bisnis, niatnya membantu orang. Bukan untuk, saya sih berpendapat itu bukan dari bagian dari bisnis. Begitu. Terima kasih Ustaz. Iya, membantu orang. Pak Ustadz, kan di masjid kita kadang-kadang bisa buat arisan. Di bawah itu kan. Sedangkan arisan terkadang ada demo alat masak. Kan akhirnya orang di ini dia kan promosi mau jualan. Itu seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Itu dia tuh. Jadi mungkin begini ibu-ibu yang kami muliakan. Ini saya menjelaskan hanya pendapat-pendapatnya saja ya. Kembali ke awal tadi. Definisi masjid itu apa? Dan wilayah masjid itu mana saja. Jadi kalau pendapat yang mengatakan namanya wilayah masjid itu ujung daripada titik air jatuh itu adalah wilayah masjid, maka dimanapun di tempat itu nggak boleh sama sekali. Itu yang pertama. Tapi kalau memahami wilayah masjid itu adalah wilayah yang tempat orang di mana orang sholat utama di situ, maka di luar itu ada di luar masjid. Mungkin itu pendapatnya yang seperti itu tuh. Ya umurnya. Gitu ya. Mungkin itu. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi mungkin dia punya pendapat yang seperti itu. Gitu ya. Saya mohon maaf, saya tidak menyalahkan. Jadi saya mempersilakan ibu-ibu yang kami muliakan mengikuti pendapat yang namanya masjid itu adalah di mana ujung bangunan masjid itu, berarti sama sekali nggak boleh apapun. Itu pertama. Atau yang mengikuti pendapat kedua. Apa pendapat kedua? Yang namanya masjid di mana tempat di mana dilakukan sholat. Jadi kalau di luar itu, ya berarti boleh. Kalau semua bangunan jatuhnya di mana jatuhnya air dari ujung atas ke bawah itu adalah masjid, repot itu Bu, masjid yang ada di Tanah Abang. Iya. Jualan semua. Masjid di lantai 14. Benar. Masjid itu lantai 14 masjid. Iya. Itu kan dari lantai 13 ke bawah kan isinya orang dagangan semua itu. Iya. Iya. Tapi nggak ada keberkahan. Enggak, maksudnya jadi pemahaman masjidnya. Iya betul. Jadi pemahaman masjidnya yang dipakai berarti masjid itu yang dipakai untuk sholat aja. Di luar itu ya berarti bangunan lain. Nah mungkin pendapatnya itu. Jadi kalau besok-besok di Asmaul Husna boleh juga demonya di luar kan lebih baik kali. Mungkin gitu.
Habis pengajian, ayo kita lihat tuh demo nih sambil ngirup udara segar di luar, kan boleh juga ya. Tapi ini saya tidak kemudian mengajak mengarahkan masjid supaya ngikut pendapat saya, enggak. Tapi tadi mungkin beberapa masjid yang berpendapat yang namanya masjid wilayahnya yang hanya dipakai untuk sholat. Kalau itu konteksnya, berarti di Masjid Asmaul Husna itu di lantai 2-nya saja. Sampai lantai 3. Tapi di lantai 1 itu masjid kita dipakai untuk sholat Jumat, Ustadz. Nah itu artinya karena kelebihan jamaah. Berarti karena kelebihan jamaah. Prinsipnya kan masjid itu lantai 2-nya saja. Jadi kalau di mana-mana kalau semuanya itu nanti hadis Nabi mengatakan wa ardullahi wa ju'ilatil ardu masjidan. Semua masjid Allah masjid, nggak boleh orang jualan di mana-mana. Karena semua bumi adalah masjid Allah. Gitu ya. Jadi di mana yang tempat persis utamanya dipakai sholat. Bahwa orang sholat yang sudah meluber kemana-mana itu bukan masjid, itu bagian daripada mengikut ke masjid. Gitu ya. Jadi saya mendudukkan saja, tidak sedang mengarahkan bapak ibu-ibu nih mau begini mau begitu, itu pendapatnya begitu, monggo. Bagaimana yang menurut pendapat ibu yang pas untuk diikuti. Ada yang ikuti pendapat A semuanya, ya monggo. Ada pendapatnya B, yang penting tempat utamanya, tempat lainnya bukan. Ya itu juga monggo, silahkan. Jadi berbeda pendapat itu biasa aja. Gitu. Silakan diambil masing-masing. Silakan Ibu, masih ada satu lagi mungkin kalau masih ada. Itu Bu Dia tadi mau nanya tuh. Enggak apa. Bu Dia, kayaknya enggak Ibu jadi Ida ya. Zahidin. Ibu. Oh, Bu Ida Zahidin, monggo. Mau nanya enggak tuh? Enggak, kalau masjid untuk ngeriung gimana? Ngeriung, maksudnya apa, Bun? Ngeriung makan-makan. Kajian gitu, makan-makan dulu di masjid rame-rame dengan jemaah, itu gimana, Ustaz? Saya sih tidak melihat itu satu larangan di masjid. Ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi. Di antara ibu-ibu ada yang pernah umroh di Ramadan? Ada? Belum ya? Nanti sewaktu-waktu ya kalau sudah boleh umroh Ramadan ya. Waduh, nikmat luar biasa. Amin insyaallah. Bu, kalau umroh Ramadan, ibu-ibu akan lihat, enggak di Masjid Nabawi, enggak di masjid Makkah Haram, Masjidil Haram. Itu kalau mau maghrib di dalam masjid itu isinya gelaran-gelaran makanan semua, Bun. Bukan di emperan. Kalau Masjid Nabawi sekarang di emperan. Karena emperan Masjid Nabawi kan luas tuh ya. Dikasih apa tuh? Dikasih payung yang itu ya. Itu megar semua. Di situ ada buffet itu, meja-meja buffet itu makanan keliling. Itu kalau Masjid Nabawi di luar, meskipun itu tempat sholat juga ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, Bu, di dalam digelar kayak plastik kan gitu ya. Orang buka puasa di situ, yang pasti buka puasa di situ lah. Ya korma, ya yogurt, ya roti, ya macam-macam, kopi, apa segala di situ. Jadi kalau menurut saya sih selama tidak mengotori dan niatnya adalah untuk bagian daripada ibadah, boleh buka puasa di situ kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, telepon teman-teman, ayo minta makan di mana? Di masjid. Kenapa di masjid? Tiba-tiba dari mana-mana, kenapa di masjid makan? Kan gitu ya. Kalau konteksnya misalkan lagi ada kajian, habis itu ya makan-makan, mungkin saya kira masih dibenarkan sepanjang tidak mengotori masjid setelahnya. Gitu ya. Kalau ada tempat lain yang bisa, kenapa tidak kan gitu ya? Tapi kalau memang di situ tidak mengotori nggak apa-apa. Karena tidak larangannya apa? Jual beli. Jual beli saja. Ya, kalau kajian kita di Masjid Asmaul Husna kan setiap Sabtu pagi kan gelaran tuh ya. Gelaran kue, gelaran kopi, teh. Saya kira kok nggak masalah. Kenapa? Karena bukan termasuk yang dilarang. Tidak ada, setahu saya persis yang jelas tegas menyatakan jangan makan minum di masjid. Nggak ada itu. Jadi saya kira nggak masalah tuh, Bun. Itu Bun ya, Bu Ida, mohon maaf tuh, Bu Ida Zaidin, begitu pendapat saya. Sami-sami. Baik, para bunda yang kami muliakan, luar biasa. Tidak terasa hampir 2 jam kita nih. Gitu ya. 2 jam.
terasa lah ibu-ibu capek juga kan, yang duduk aja udah bolak-balik. Ya. Duduk udah bolak-balik. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang panjang ini membawa kebaikan untuk kita bersama, ya, ilmu yang bermanfaat kan gitu, dan ridha Allah SWT. Untuk itu sebelum kita tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah dulu, bermohon kepada Allah dengan Al-Fatihah ini semoga Allah hadirkan kepada keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah hadirkan anak-anak kita, putra-putri kita, putra-putri yang saleh dan salehah. Harta yang Allah hadirkan kepada kita, harta yang penuh berkah sehingga membawa kebaikan dan lebih taat kepada Allah dalam ibadah. Amin. Apa saja yang menjadi hajat kita, keinginan kita, ya, terdetik dalam hati kita, pun hanya Allah yang Maha tahu tentang hal itu. Semoga Allah mengijabahnya, mengabulkannya, meluluskannya untuk tilkaniyah wa amalul salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah Kau hadirkan kepada kami dari majelis-majelis yang kami datangi. Semoga ia menjadikan kemanfaatan dan beri manfaat kepada hidup kami dan memberi manfaat kepada kehidupan akhirat kami. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya apa yang kami harapkan, yang kami inginkan adalah ridha-Mu dalam kehidupan dunia ini, dalam ridha-Mu di akhirat nanti. Dan surga Firdaus-Mu kelak yang Kau hadirkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka masukkanlah kami dan keluarga kami ke dalamnya, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika Engkau takdirkan akhir hidup kami kelak yang kami tidak tahu kapan waktunya, pastikanlah untuk kami, ya Allah, dan keluarga kami akhir hidup kami yang husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Murni ditutup mungkin. Bu Endah menutup, Bu Endah katanya. Oh ya, Bu Endah menutup, monggo. Gak apa-apa, Bu Murni aja, Bu Murni sekalian. Monggo. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan untuk kajian hari ini, baiklah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bacaan doa kafaratul majelis. Ya, Kafaratul majelis. Ya, kafaratul majelis. Bismillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.